Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Al-Azizul dari kelas 3 TIF. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan dari konsep tag layout. Lalu ada pada praktikum kemarin saya ada penerapan penggunaan ONX, yaitu model untuk machine learning yang bisa diterapkan pada Android Studio menggunakan bahasa Kotlin. Baik, mungkin masuk ke pertama, yaitu mengenai tujuannya. Nah, tujuan dari praktikum kali ini kita harus adalah paham bagaimana cara penerapan tab layout. Di mana tab layout ini berfungsi untuk kita berpindah halaman, berpindah fragmen antara fragmen ini ke fragmen yang lainnya menggunakan tab layout. Tab layout itu akan ada pada bagian atas dari aplikasi. Lalu pada praktikum kemarin juga penerapan dari ONX itu digunakan untuk framework machine learning yang bisa kita terapkan pada Android Studio menggunakan Kotlin. Jadi filenya itu model machine learningnya dalam Google Colab itu disimpan dalam format model ONX, lalu filenya diupload ke dalam Android Studio, lalu model itu bisa digunakan untuk melakukan machine learning itu sendiri. Baik, masuk ke bab 1. Nah, pada bab 1 ini menurut saya tantangan pada praktikum kali ini adalah yaitu untuk berpindah halaman antara fragmen ini. Kita harus teliti dalam penerapan dari logika untuk berpindah halaman. Nah, di sini kita harus teliti untuk tab layout mediator untuk berpindahnya. Di sini kita menggunakan binding untuk berpindah antara tab layout 1 sampai tab layout keempat. Nah, jika ya di sini pada tab layout mediator kita mulai dari 0. Karena kita ada 4 tab layout, jadi kita memulai dari 0, 1, 2 dan 3. Nah, jika misal kurang, dia mungkin tidak akan muncul untuk tab layout yang keberapa gitu. Lalu untuk langkah kunci, yaitu di sini saya menggunakan pada activity wiki on X, saya menggunakan wiki on X. Nah, di sini saya menggunakan text color untuk memberi warna pada dari tab layout itu sendiri. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa atribut lainnya yang bisa digunakan pada tab color itu, pada tab layout itu sendiri. Kita bisa explore. Lalu masuk ke yang error yang saya temukan, yaitu ketika pada bagian text view. Nah, pada bagian text view sini dia error. Saya penjelasan dari tab itu saya buat di tab view, bukan error tapi ya error, bisa dibilang error ketika ada logo dari ini. Dia harus hanya bisa menyimpan dalam bentuk teks, tidak bisa menyimpan dalam bentuk simbol-simbol seperti ini. Nah, lalu analisis penyebabnya ya ini karena tidak bisa menampung nilai simbol. Lalu cara perbaikannya kita cukup hapus, mungkin kita bisa menggunakan kata dan gitu. Nah, ini untuk deskripsi error. Lalu tantangannya mungkin pada pertemuan kali ini, yaitu pada bagian adapter, kita harus mendefinisikan dari fragmen yang kita telah buat. Misal, ini harus sesuai dengan yang kita buat tadi pada wiki ONX. Nah, jika di sini ada kita misalnya ingin membuat 4 fragmen, maka kita harus juga mendefinisikan di sini berjumlah 4 fragmen, yang dimana dimulai dari 0. Di sini kita harus definisikan item count itu ada berapa. Jika kita mempunyai 4 fragmen, kita harus mendefinisikannya 4 fragmen juga. Nah, itu untuk tantangan dan kesulitan pada bab 1. Nah, pada bab 2 itu pemahaman intinya. Nah, pada praktikum ini pemahaman intinya itu adalah bagaimana cara kita menerapkan tag layout yang digunakan untuk berpindah antar fragmen ini ke fragmen itu. Contohnya nanti bakal kita demokan kita berpindah dari tab fragmen 1 dan fragmen 2 menggunakan tab layout itu sendiri. Lalu ada penerapan dari ONX itu untuk machine learning yang bisa kita gunakan pada Android Studio itu sendiri. Lalu di sini kalau ONX itu sendiri cuma bisa melakukan model machine learning yang bersifat supervisor.
Nah, itu untuk pemahaman konsep inti. Nah, hubungannya dengan materi sebelumnya itu masih sama dengan kemarin, itu penerapan dari fragment. Nah, penerapan dari fragment itu masih kita pakai pada pertemuan kali ini. Karena kita penerapannya itu berpindah antar fragment menggunakan type layout. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai bab 2 bakal kita demokan saja. Mungkin aku bakal jelaskan tahap-tahap awal dari pembuatan dari tab layout itu sendiri. Yang pertama kita membuat sebuah activity. Sini saya memberikan nama activity-nya wiki.onx. Lalu saya membuat bindingnya. Lalu saya membuat tab layout mediator untuk berpindah antar fragmentnya. Lalu saya membuat juga toolbar untuk back ke halaman sebelumnya. Lalu setelah kita membuat activity wiki onx, kita membuat tab adapter untuk mendefinisikan kita ingin berpindah ke halaman yang mana. Di sini kita definisikan dulu berapa fragmentnya, lalu kita masukkan juga fragment kemana kita ingin pindah. Nah, setelah ini baru kita buat 4 fragment untuk yang berisi sesuai yang di classroom. Jika sudah, kita masukkan pada bagian layoutnya, kita cukup edit aja pada bagian text view. Kita ingin menambahkan materi tentang apa gitu. Lalu saya di sini menggunakan scroll view supaya dia bisa scroll karena materinya panjang, kita bisa nge-scroll untuk penjelasan dari tab-tabnya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke demo saja. Juga saya menambahkan bottom nav view untuk menu dari wiki.nx itu sendiri. Nah, ketika saya menambahkan wiki.nx pada bagian base activity, kita juga harus menambahkan binding untuk berpindah halaman ke wiki.nx itu sendiri. Nah, pada bagian base activity saya sudah menambahkan itu wiki.nx karena sebelumnya kita berpindah antar fragment. Di sini kita berpindah ke activity. Kalau dia berpindah dengan activity, kita menggunakan this untuk berpindah ke activity menggunakan intent. Oke. Di sini materi intent juga terpakai di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian demonya. Mungkin kita baik dulu. Nah, di sini saya sudah membuat menu baru yaitu wiki.nx. Nah, pada tab 1 ada penjelasan mengenai apa itu ONX, yaitu sebuah framework yang digunakan untuk menyimpan machine learning yang bisa digunakan pada Android Studio. Nah, tujuannya yang bisa dibaca di sini untuk mempermudah perpindahan model antar platform gitu. Bisa mempercepat proses development juga, lalu mendukung banyak framework AI, lalu bisa dipindahkan ke server, mobile atau IoT. Lalu formatnya itu ya ONX seperti yang saya bilang. Di sini katanya juga bisa menggunakan ORT. Di sini contoh penggunaannya mungkin sistem absensi menggunakan model ONX karena misal di absensi kan, misal siswanya ada 30 orang, jadi modelnya cukup dari 30 orang itu saja. Lalu masuk ke tab selanjutnya, itu kita juga bisa geser ya penjelasan dari formatnya, model yang disimpan dalam representasi graph. Di sini sudah saya masukkan penjelasannya sesuai ada di Classroom. Lalu pada tab konversi juga sudah saya sesuaikan yang ada dengan di Classroom. Di sini kita mengkonversikan filenya itu dalam format ONX. Lalu datasetnya, karena proyek saya itu top up pulsa dan paket, di sini saya menggunakan data transaksi selama dia top up paket dan pulsa. Dan berisi data itu ada nomornya, providernya, paketnya dibeli apa, harganya berapa, waktu transaksinya apa, lalu pola pembelian pelanggan. Kita bisa melihat polanya tiap tanggal berapa dia beli. Di sini fitur yang ada itu ada nomor, provider dan lain-lainnya. Oke, mungkin outputnya itu mungkin rekomendasi paketnya apa, lalu rekomendasi nominal pulsa, lalu prediksi paket yang kemungkinan dibeli customer berikutnya itu apa gitu. Lalu ada personalisasi berdasarkan riwayat pengguna itu sendiri. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai materi tentang tab layout dan ONX. Saya Teguh Azizul, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.